Selamat sore, perkenalkan saya Noraisya Dewi Rahab dari MRKG 6A, akan menjelaskan produksi dan pemasangan dinding panel pracetak ringan. Di sini material yang akan saya jelaskan adalah menggunakan aerated mortal wall panel dan IPS mortal wall panel. Ini merupakan inovasi baru untuk dinding rumah, bangunan tinggi atau bangunan tingkat banyak. Keuntungannya itu pertama, kerjanya lebih cepat karena precast panel ini siap pasang. Kedua, waktunya lebih singkat karena tidak memerlukan acian dan plester. Yang ketiga, biayanya lebih hemat dan lebih ekonomis. Terbuat dari bahan dasar yang bebas asbes, dan bahan dasarnya itu biasanya semen, pasir, bahan tambahan kimia atau zat adiktif seperti chloride, sulfat, alkali, dan air. Aplikasi untuk dinding dalam dan luar untuk rumah serta bangunan bertingkat. Ini adalah bentuk aerated mortal wall panel yang bagian luarnya itu dilapisi dengan papan kasih likat yang memiliki ketebalan 4 mm. Dan juga aerated mortal ini, menurut riset yang saya cari, elemennya itu berisi agregat halus, bahan perekat seperti kapur, pasir, dan juga air. Selanjutnya, agregat aerated mortal wall panel ini biasanya memiliki dua bentuk, yaitu male joint dan female joint. Nanti panel tersebut akan disambungkan seperti gambar ini. Dan juga kekuatan satu panel itu setara dengan 4 orang dewasa. Selanjutnya, keunggulan dalam penggunaan dinding panel ini, pertama, praktis dalam penyimpanan dan pemasangan karena bisa disimpan dan ditumpuk di area tertutup ataupun terbuka, serta pemasangannya yang cukup mudah dan cepat pengerjaannya. Jadi, apabila dibutuhkan, panel tersebut bisa dipotong dengan gergaji bila ukurannya tidak sesuai dengan proyek tersebut, kayak gitu. Dan juga yang kedua, keunggulannya itu lebih tahan dan lebih kuat karena bahan pengisinya cukup padat dan memiliki kalsium silikat yang menjadikannya lebih tahan dan lebih kuat. Yang ketiga, tahan terhadap air dan lembab, jadi cocok digunakan untuk area yang terpapar air basah seperti kamar mandi, dapur, dan lain-lain. Yang keempat, memiliki peredam suara yang baik karena dilapisi oleh panel semen kalsium silikat yang dapat meredam suara dengan baik. Yang kelima, tahan api karena ketahanan api terhadap apinya itu cukup tinggi dan tidak menghasilkan asap beracun. Yang keenam, menambah luas ruangan karena tebal panel dinding precast itu biasanya 75 mm dan 100 mm sudah cukup dibandingkan dengan ketebalan batu bata yang 120 mm atau lebih. Yang ketujuh, ramah lingkungan karena tidak memiliki bahan yang berbahaya dan tidak mengandung bahan radioaktif. Selanjutnya, ini adalah kecepatan pengerjaan dinding precast dibandingkan bata ringan dan bata merah. Dapat kita lihat di sini, bata ringan dalam 1 jam hanya bisa menghasilkan 3 meter kuadrat. Sedangkan bata merah hanya 1 meter kuadrat dalam 1 jam. Dapat kita bandingkan di sini, dinding panel dapat mengerjakan 2 kali lipat dari bata ringan, yaitu 6 meter kuadrat per jam. Ini adalah material mortal wall panel. Sama juga, di atasnya itu dilapisi oleh kalsium silikat dengan ketebalan 4 mm. Dan IPS mortal ini isinya itu berisi resin, pelarut, mineral, serta beberapa zat adiktif, dan juga air. IPS mortal wall panel itu juga memiliki 2 sambungan seperti aerated itu, yaitu male joint dan female joint. Nanti akan disambungkan seperti ini. Dan juga dapat menahan beban setara dengan 4 orang dewasa juga. Terus ini adalah produksinya. Di sini saya akan menggunakan
contoh dari proyek Midtown Signature. Pertama tuh materialnya board atau papan kalsium silikat untuk kulit luar dengan ketebalan 4 mm. Ukuran board disesuaikan dimensi panel, lebarnya 60 dan tingginya 240 cm atau 60 dan 160 cm. Bahan pengisinya aerated autoclave concrete atau AAC seperti bata ringan dengan sistem autoclave. Cetakannya itu berasal dari diplat baja dan rangka yang memiliki ketebalan panelnya itu 75 mm dan 100 mm. Dilengkapi dengan male atau female joint untuk presisi sambungan dan toleransi ketebalannya itu hanya 1-2 mm. Selanjutnya kapasitas produksinya itu per batch autoclave dapat menampung 11 cetakan. Tingginya 100 mm itu 140 meter kuadrat per batch dan tinggi 75 mm 190 meter kuadrat per batch. Penambahan kapasitasnya disesuaikan dengan kebutuhan proyek dengan cara menambah jumlah cetakan atau menambah batch. Yang selanjutnya proses produksinya itu pengisian cetakan dengan adonan AAC. Cetakan yang sudah diisi adonan dimasukkan ke dalam autoclave. Proses karing di dalam autoclave selama 10 jam dan panel yang dikeluarkan dari autoclave dan disusun ke dalam lokasi penumpukan. Yang kedua, pengiriman panel ke lokasi proyek Midtown Signature itu dari lokasi pabrik yang terletak di Jalan Raya Rangkas Bitung, panel dikirim dengan flatbed truk tronton dan truk kecil. Di lokasi proyek, panel akan diturunkan menggunakan kren milik kontraktor ke tempat yang disediakan dengan luas yang memadai. Luas lahan bisa diberikan pihak kontraktor dan akan didiskusikan. Yang ketiga, pengangkatan panel ke tiap lantai. Tower crane yang disediakan oleh kontraktor. Panel dalam jumlah tertentu diangkat dari tempat penumpukan menggunakan wadah atau keranjang angkat. Panel diangkat ke tiap lantai sampai dengan platform milik kontraktor. Dari platform, panel dipindahkan oleh subkontraktor ke lokasi pemasangan dengan menggunakan alat angkut beroda. Dan panel siap dipasang. Selanjutnya adalah marking posisi dinding sesuai gambar perencanaan. Pengukuran panel itu sesuai marking dinding dan juga sesuai gambar. Yang selanjutnya, panel dipotong dengan mesin gerinda sesuai ukuran apabila ukurannya tidak sesuai. Ini adalah detail pemasangan dinding panel. Ini. Selanjutnya, pasang besi siku pada bagian atas dan bawah untuk menahan panel sesuai gambar markingan. Seperti gambar, ini adalah plan sikunya, ukurannya 40 x 40 mm. Selanjutnya, panel didirikan dengan alat angkat dan pasang panel dengan berpatokan pada grip di lantai dan kolom atau balok. Ini adalah mesin derek panel dengan pengungkit hidrolik. Dan selanjutnya panel didorong dengan mesin dan dipasang ke dalam grip. Selanjutnya, setelah panel berdiri dengan sempurna, panel diamankan dengan besi siku. Ini adalah besi siku. Dan ini adalah dinding panel. Besi sikunya diletakkan di atas dan di bawah. Selanjutnya, setelah berlanjut dengan lembar panel berikutnya sampai terisi penuh. Jadi setelah dinding panel itu disusun dengan pola jejak dan juga ditahan menggunakan paku atau screw fixture. Di bawah juga ada angkur. Fungsi screw fixture ini ke panel dinding itu untuk sambungan ke kolom atau beton yang menggunakan besi beton. Terus selanjutnya pemasangan perkuatan untuk sambungan pojok dengan screw fixture dan mortar untuk bagian bawah. Ini adalah paku screw fixture dan ini adalah mortar. Selanjutnya setelah semua dinding panel terpasang, saatnya perapian sambungan. Ini adalah pengisi gap sambungan menggunakan mortar. Lapisan komponennya, sambungannya siap
siap di tester dan diflamir oleh cat. Ini hasilnya jika diproyek. Selanjutnya, mockup pada proyek ini adalah pemasangan angkur untuk memperkuat sambungan. Ini adalah kejadiannya di proyek. Ini pemasangan angkurnya untuk memperkuat sambungannya. Jadi dinding panel ini nanti memiliki lubang kecil seperti ini untuk pemasangan angkur. Selanjutnya, ini adalah electrical conduit. Ini adalah pekerjaan kompon pada sambungan antar panel tadi yang untuk menutupi sela-sela kosong dinding panel tersebut. Selanjutnya, ini penggunaan plat siku pada dinding panel untuk koneksi antara panel dengan lantai. Ini bisa dapat kita lihat di sini. Ini adalah hasil dinding panel setelah dipasang dan didirikan, dan juga tinggal melakukan proses finishing. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Saya rasa cukup sekian hasil presentasi saya mengenai dinding panel pracetak menggunakan material aerated mortal dan IPS mortal. Saya minta maaf apabila ada salah kata dan salah penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.